Meskipun di akhir pekan lalu, sektor tenaga kerja Amerika Serikat dirilis positif, namun diturunkannya peringkat kredit Yunani membuat anjloknya bursa saham Wall Street. Saksikan dalam Fibis Morning Call. Halo traders, jumpa kembali dengan Jules Alens dalam Fibis Morning Call. Perdagangan bursa saham Amerika Serikat akhir pekan lalu ditutup melemah dikarenakan diturunkannya peringkat kredit negara Yunani oleh Standard & Poor's sehingga memberikan sentimen akan negatif terhadap perdagangan bursa saham Amerika Serikat. Sekalipun di awal perdagangan indeks ini menguat pasca laporan data tenaga kerja yang menguat cukup signifikan. Indeks Dow Jones di akhir pekan lalu mengalami penurunan 0,34%. Saham-saham yang mendorong pelemahan adalah saham Verizon dan saham Intel. Namun secara mingguan indeks ini menguat 3,8%. Indeks S&P 500 turun 0,34% dan secara mingguan indeks ini menguat 3,03%. Demikian juga indeks Nasdaq turun 0,43%. Namun secara mingguan indeks ini mengalami penguatan 2,3%. Saham-saham yang melemahkan akan indeks ini adalah saham Twitter dan saham LinkedIn yang mengalami penurunan hingga 10%. Dan pada perdagangan bursa saham Asia pada pagi hari ini dibuka mix mengikuti akan arahan negatif dari perdagangan bursa saham Wall Street dan juga data ekonomi Tiongkok yang cukup mengkhawatirkan akan pasar. Pagi hari ini kita bisa melihat indeks Nikkei dibuka menguat 0,7% yang disebabkan oleh anjloknya kurs yen ke posisi 4 minggu terendah. Indeks Kospi turun 0,3% yang disebabkan oleh turunnya saham-saham blue chip, dan bursa saham Australia pada awal perdagangan pekan ini turun 0,5% oleh aksi profit taking setelah 12 sesi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Untuk perdagangan bursa komoditas, kami melaporkan harga emas pada akhir pekan lalu anjlok 2,28% ke posisi 1.234,60 US dollar per troy ounce. Dan pelemahan harga emas ini disebabkan oleh menguatnya akan kurs dolar pasca data sektor tenaga kerja Amerika Serikat yang positif, di mana Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat berhasil menambahkan sejumlah pekerjaan pada bulan Januari lalu. Dan untuk harga minyak mentah sendiri mengalami penguatan, melanjutkan rally pada perdagangan hari sebelumnya, naik ke posisi 51,69 per barel, dan secara 2 mingguan harga ini mengalami penguatan lebih dari 17 tahun terakhir. Dan secara mingguan harga minyak mentah mengalami penguatan 7,2%. Penguatan daripada harga minyak mentah ini disebabkan laporan daripada perusahaan jasa Amerika Serikat yang melaporkan bahwa tidak berproduksinya akan 261 rigs di ladang Amerika Serikat yang memberikan ekspektasi positif terhadap pasar akan berkurangnya pasokan minyak Amerika Serikat yang dilaporkan pekan lalu memecahkan rekor sejak tahun 1982. Untuk perdagangan forex, kami melaporkan kurs US dollar mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang positif. Dan pada pagi hari ini kita bisa melihat akan kurs pound sterling terhadap US dollar mengalami penurunan 0,04% ke posisi 1.5327, dan kurs euro terhadap US dollar turun 0,03% ke posisi 1.1316. Sedangkan kurs US dollar terhadap yen mengalami penurunan 0,01% ke posisi 118,94 yen. Dan pada perdagangan bursa saham Indonesia setelah akhir pekan lalu, IHSG naik 1,19% ke posisi 5.342,52 disebabkan oleh penguatan rupiah dan penguatan bursa saham global. Pada hari ini kami memperkirakan akan terjadi aksi profit taking sehingga IHSG diperkirakan akan mengalami penurunan dan ada di dalam kisaran support 5.260 sampai 5.280. Untuk kisaran resisten ada di 5.350 sampai 5.370. Untuk saham-saham yang kami rekomendasikan pada hari ini adalah saham CPIN, saham PGAS, saham BMRI, dan saham BSD. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Happy trading dan salam Fibis.